Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita nikmat hingga pada hari. Semoga Allah melimpahkan kita keberkahannya untuk kita semua di sini. Kita dapat bertemu walaupun masih dengan secara online untuk melanjutkan kegiatan belajar fikih muamalah kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa dengan mudah kita pahami, bisa dengan mudah kita mengerti, sehingga mendatangkan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin bertakwa, semakin juga berbakti kepada orang tua, sehingga kita pun mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita yang masih dalam pembahasan tentang riba, mari kita murojaah terlebih dahulu pelajaran yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pengertian tentang riba. Riba secara bahasa artinya adalah tambahan. Segala bentuk tambahan boleh kita katakan riba secara bahasa. Boleh kita katakan riba secara bahasa. Adapun secara istilah, riba itu artinya tambahan pada salah satu barang yang dibarter, ditukar. Tambahan pada salah satu barang yang ditukar dengan sejenisnya tanpa adanya kompensasi. Yang menjadi imbalan untuk tambahan tersebut. Misalnya yang kita sebutkan di pertemuan lalu adalah apabila seseorang ingin menukar uang 100.000 rupiah. Uang 100.000 rupiah dengan 100.000 rupiah juga. Hanya saja yang satu 100 ribuannya satu lembar, yang satu lagi 100 ribuannya dengan pecahan 10.000, misalnya begitu. Nah, yang pecahan 10.000 memberikannya 90.000, enggak 100.000, sama dia dipotong 10.000. Sedangkan yang 100.000 lembaran, satu lembar, itu dia memberikannya tetap dengan satu lembar 100.000. Ada pengurangan nominal. Ini disebut dengan riba. Dan inilah yang
dikaji dalam ilmu fikih. Ya, seperti inilah. Nggak semua riba berarti ya, nggak semua tambahan itu ya yang disebut dengan riba secara bahasa itu yang dikaji, bukan. Tapi yang dikaji dalam ilmu fikih adalah tambahan yang terdapat pada salah satu barang yang ditukar dengan sejenisnya dan pada tambahan tersebut tidak ada imbalannya. Riba ini yang dimaksud. Dan kalau ada orang bilang ini riba, maka yang dia maksud adalah riba secara syariat, secara istilah, bukan riba secara bahasa. Kemudian di pertemuan lalu kita juga telah membahas hukum riba. Al-Quran, hadis, dan juga kesepakatan para ulama, 3 dalil sah ini menyatakan bahwa riba adalah haram. Allah Subhanahu wa taala sangat jelas mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah taala telah membolehkan jual beli. Dan Allah Ta'ala mengharamkan riba. Allah menghalalkan, membolehkan jual beli. Allah mengharamkan riba. Jual beli Allah bolehkan, tetapi riba Allah haramkan. Dan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkutuk, melaknat pemakan riba, orang yang memberikan riba, orang yang menulis transaksi riba, dan orang yang menjadi saksi terhadap transaksi riba. Kata Nabi, mereka semua sama. Yang makan, yang ngasih, yang nulis, yang jadi saksi sama. Sama-sama dilaknat, dikutuk sama Nabi SAW. Kalau Nabi sudah mengutuk, maka Allah Azza wa Jalla pun ikut mengutuknya. Kalau Allah ikut mengutuk, maka para malaikat semuanya juga ikut mengutuk dan melaknat. Dan pembahasan terakhir kita di pertemuan lalu ialah hikmah dalam pengharaman riba. Apa tujuan yang ingin dicapai dalam pengharaman riba? Tentunya tujuan atau hikmah yang ingin dicapai dalam pengharaman riba adalah menyeimbangkan hidup manusia di muka bumi ini. Karena riba itu akan menjadikan jalan hidup manusia di muka bumi pincang. Sebab sebagaimana yang kita ketahui secara umum, kalau seseorang ingin mendapatkan sesuatu, maka dia harus memberikan sesuatu. Kita pengen makanan misalnya, ya beli makanan tersebut dengan cara memberikan uang, baru kita dapat makanannya. Kita pengen dapat uang, berikan sesuatu supaya kita dapat uang. Kan seperti itu tatanan hidup manusia. Kalau ingin dapat sesuatu ya berikan sesuatu. Sedangkan riba nggak ada yang dikasih sama dia, adanya ngambil melulu. Para pemakan riba mereka nggak ngasih apa-apa, tapi mereka selalu mendapatkan. Ini jadi pincang. Para pemakan riba itu mereka jadi malas kerja. Karena mereka bisa dapat uang dengan cara minjemin duit. Nih saya pinjemin uang 1 juta, kamu bayarnya 1.500.000. Dia cuma ngasih duit doang 1 juta, tapi dia dapat 1.500.000. Gak bakalan dia mau berusaha setelah itu. Ya. Hartanya makin menumpuk,
tapi nggak ada berkahnya. Sehingga penyakit, bencana, musibah, kecelakaan selalu datang menghampiri pemakan riba. Lihat, tidak pernah mereka hidupnya tercukupi, selalu kurang, hutang di mana-mana. Tagihan tidak pernah lunas. Seperti itu kondisi para pemakan riba. Hidupnya habis, tidak ada buat istirahat. Dan yang lebih kejamnya lagi, riba akan menjadikan yang miskin makin sengsara. Ini satu, untuk menyeimbangkan tatanan hidup manusia. Yang kedua, membersihkan diri dari sikap-sikap buruk. Apa contoh sikap buruk yang ditimbulkan oleh riba? Satu, egois. Dia nggak peduli sama orang. Yang dia pikirkan cuman dirinya dia saja, nggak peduli sama orang. Kalau udah nagih ya udah, pokoknya harus dibayar. Mau orang yang ditagihnya punya uang atau enggak, dia nggak mau tahu. Saking kejamnya bahkan menyita tempat tinggal sampai orang yang ditagih harus keluar dan terusir. Ini satu sikap buruknya. Padahal Islam mengajarkan kepada umatnya untuk ithar. Apa itu ithar? Mendahulukan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong seorang hamba yang menolong orang lain. Dan kalau ada orang meminjamkan hutang kepada orang lain, ikhlas membantu tanpa ditambah-tambahin. Udah, saya hutangin 1 juta, balikin 1 juta. Setiap harinya orang yang memberikan hutang tersebut dicatat. Fulan memberikan sodako 1 juta. Fulan memberikan sodako 1 juta. Setiap harinya sampai jatuh tempo. Luar biasa. Ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi riba menghalangi orang dari keberkahan. Yang kedua, sikap buruk yang dilahirkan oleh riba adalah tamak terhadap harta, rakus, gak pernah puas. Begitulah keadaan pelaku riba. Sangat tamak dengan harta. Oleh karena itu, diharamkannya riba oleh syariat Islam untuk menjaga keseimbangan tatanan hidup manusia, membersihkan diri dari sikap-sikap yang buruk. Tentu ini menunjukkan bahwa syariat Islam ingin memberikan rahmatan buat seluruh umat manusia. Ajaran Islam melahirkan rahmatan, kasih sayang untuk seluruh umat manusia. Dan yang buruknya lagi, pelaku riba itu akan menjadi orang yang malas untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Dia pasti jadi malas. Dan yang bahayanya lagi ya ikhwan, Allah gak bakalan mengijabah doa orang yang memakan riba. Dan sholatnya gak akan diterima. Ini bahayanya riba ya ikhwan. Itu dia pembahasan yang kita kaji pada pertemuan lalu. Nah sekarang mari kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Pembahasan yang berikutnya adalah jenis-jenis riba. Mari kita buka kitab Fikih Muyassar. Hebati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan,
Nah, di kitab Fikih Muyasar ini juga disebutkan bahayanya riba. Ini sebelum masuk ke pembahasan macam-macam riba, penulis mengatakan kama anna fihi qat'an lil ma'rufi bainan nas. Riba akan memutus al-ma'ruf, hubungan baik antara sesama umat manusia. Yang kaya jadi egois, yang miskin jadi benci sama orang kaya. Wasaddan libabil qardil hasan. Dan riba menutup pinjaman-pinjaman dengan cara baik. Pinjaman yang baik itu ya tidak menambahkan nominal. Minjem 1 juta, balikin 1 juta. Karena dalam meminjamkan itu dasarnya adalah membantu, bukan meraih keuntungan, bukan. Ada orang susah, dia minta tolong minjem. Namanya minjem ya pasti dia lagi susah. Bantu, jangan malah diperes. Watahakkum mutabaqatan minal murabbin bi amwalil ummati wa iqtisadil bilad. Dan menjadikan, ya riba ini menjadikan pelakunya menguasai harta benda umat dan juga ekonomi negara. Rakus dan serakah. Wa huwa ma'siyatun 'azimatun lillahi ta'ala. Dan riba adalah kemaksiatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wa in zada malal murabi fa innallaha ta'ala yamhaqu barakatahu. Ya, walaupun hartanya pelaku riba semakin bertambah, tetapi keberkahan Allah cabut darinya. Ada keberkahan. Oke, dia punya mobil, tapi mobilnya suka rusak, mungkin tabrakan. Rumahnya besar tapi tidak nyaman. Wala yubarik fihi. Allah gak akan pernah memberikan keberkahan pada harta riba. Qala ta'ala, dengarkan ini pengumuman dari Allah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan lenyapkan, musnahkan riba, dan Allah akan memberkahi, menyuburkan, melestarikan sedekah. Taib, ini dia betapa berbahayanya riba. Oleh karena itu ya ikhwan, jangan sampai ibadah yang selama ini kita lakukan semuanya hancur karena riba. Bahayanya sangat luar biasa. Bahaya riba ini sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi mengatakan 1 rupiah yang dihasilkan oleh riba itu dosanya lebih berat daripada seseorang berzina. Zina saja dicambuk bagi yang belum nikah. Kalau sudah nikah dirajam sampai meninggal. Riba kelak di hari kiamat akan mendapatkan balasan yang lebih berat. Wal'iyadzubillah. Jadi apapun alasannya, riba tetaplah haram. Tidak ada kondisi apapun di muka bumi ini yang menghalalkan riba. Saya terdesak sehingga saya harus, nggak ada. Ya, siapa yang bergantung kepada selain Allah, Allah akan berlepas diri dari orang tersebut. Siapa yang bergantung kepada Allah, Allah akan menolongnya. Sekali lagi, siapa yang bergantung kepada selain Allah, Allah akan berlepas diri darinya. Tapi siapa yang bergantung dengan Allah, Allah akan bantu dan tolong. Kalau sedang susah, minta sama Allah. Minta sama Allah.
Allah semakin sering diminta, semakin senang. Tayyib, ahibati fillah. Selanjutnya kita masuk ke al-mas'alatu tsalitsatu. Pembahasan yang ketiga, anwa'ur riba. Macam-macam riba. Awalan, yang pertama, ribal fadl. Macam yang pertama namanya riba fadl. Apa itu riba fadl? Huwa ziyadatu fi ahadil badalaini ribawiyaini al-muttafiqaini jinsan. Riba fadl adalah ziyadah, tambahan pada salah satu barang barter yang sejenis. Dan barang barter ini adalah barang yang termasuk barang-barang ribawi. Baik, maksudnya begini ya ikhwan, sebelum kita lanjut. Enggak semua barang kalau kita tukar dengan tambahan dibilang riba. Contoh, kita punya aqua gelas, mereknya Aqua. Sedangkan teman kita punya air mineral juga, tapi mereknya di bawah Aqua, lebih murah. Dia pengen tukeran sama kita, pengen ngerasain Aqua rasanya bagaimana. Kita bilang boleh, saya berikan 1 gelas Aqua, tapi kamu berikan 2 gelas air mineral tersebut. Boleh gak kayak begini? Boleh kalau dalam air mineral. Misalnya lagi semangka. Satu semangkanya warna kuning. Biasanya yang kuning lebih manis. Yang satu lagi semangkanya warna hijau. Yang punya satu lagi warnanya merah. Yang semangkanya merah, pemilik semangka merah pengen ngerasain semangka warna kuning. Tapi kata pemilik semangka kuning, saya akan berikan kamu semangka kuning ini dengan syarat kamu berikan ke saya 2 butir semangka merah. Karena ada tambahannya ya. Ini boleh gak? Boleh. Artinya gak semua barang yang ditukar dengan sejenis gak boleh ditambahin, enggak. Ada 7 barang yang kalau ditukar dengan sejenisnya nggak boleh ditambahin. 7 barang ini disebut dengan barang ribawi namanya. Barang ribawi. Kenapa disebut dengan barang ribawi? Karena kalau ditambahin, tambahannya jadi riba. Selain barang-barang ini nggak disebut dengan riba. Apa 7 barang yang termasuk dalam barang ribawi? 1, emas. Emas kalau ditukar sama emas harus setara. Yang kedua, perak. Perak ditukar sama perak harus sama. Yang ketiga, gandum. Ya, beras gandum dengan beras gandum ketika ditukar harus sama. Yang keempat, gandum kering atau gandum berkulit. Kalau ditukar dengan sejenisnya harus sama. Yang kelima, kurma. Kurma sama kurma ketika ditukar harus sama. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, garam. Mohon maaf tadi Ustaz bilang 7. Itu kelebihan ya, yang benar 6. Perak, emas, lalu perak, beras gandum, gandum berkulit, kurma, dan garam. Barang-barang ini disebut dengan barang ribawi. Disebut dengan barang ribawi karena kalau ditambahin maka tambahannya itu jadi riba. Selain barang-barang ini kalau ditambahin gak disebut dengan riba. Ya, baik. Nah, kalau
Beras gandum seperti ini nih bentuknya, albur. Beras gandum ini kalau ditukar dengan sesamanya nggak boleh dilebihin takarannya. Sekilo ya sekilo ditukarnya, nggak boleh satunya sekilo yang satu setengah kilo. Maka yang kelebihan itu jadi riba namanya. Ini namanya albur atau beras gandum. Dan yang ini namanya asyair, gandum berkulit. Ya, ini juga kalau ditukar dengan sejenisnya nggak boleh ada tambahan, karena tambahannya akan disebut dengan riba. Jadi sekali lagi, kenapa 6 barang ini, emas, perak, beras gandum, beras kering atau beras berkulit, kurma sama garam disebut dengan barang ribawi? Karena kalau ditambahin, tambahannya jadi riba. Selain barang 6 ini nggak disebut dengan barang ribawi. Kayak misalnya tadi semangka sama semangka, air putih sama air putih, kalau dilebihin enggak. Namun yang perlu kita perhatikan ya ikhwah, ada beberapa barang oleh sebagian ulama dinyatakan termasuk dari barang ribawi. Ya, seperti uang. Lah tadi kan uang nggak disebutin dalam 6 barang ribawi. Kan barang 6 ribawi itu emas, perak, beras gandum, gandum berkulit, kurma sama garam. Kan itu barang ribawi. Uang nggak termasuk? Iya, uang memang tidak termasuk dalam 6 barang tersebut, tapi dia memiliki sisi kesamaan, yaitu dengan emas dan perak. Zaman dahulu emas dan perak digunakan untuk alat jual beli. Zaman dulu. Nah, zaman sekarang alat jual belinya bukan emas perak, tapi uang. Karenanya uang pun menjadi termasuk dalam kategori barang ribawi. Kalau ada tambahan ketika ditukar dengan sesamanya, maka tambahannya disebut dengan riba. Baik, kita kembali lagi ke kitab Fikih Muyassar. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan. Macam yang pertama dari macam-macam riba tadi disebut adalah riba al-fadl. Ini macam yang pertama. Dan riba fadl ini adalah tambahan pada salah satu barang ribawi yang ditukarkan dengan barang ribawi sejenis. Emas sama emas, perak sama perak, beras gandum sama beras gandum, gandum kering dengan gandum kering, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Kalau ada tambahannya disebut dengan riba fadl namanya. Misaluhu, contohnya, an yashtariya syakhsun min akharin al-fasain minal qamhi. Seseorang membeli dari orang lain 1000 so'. 1000 so' gandum. Ya, 1000 so' gandum. Bi alfin wa mi'atai sa'in minal qamh. Dia beli 1000 sok gandum itu dan dia bayar dengan 1200 sok gandum. Wa yataqabadul al-muta'aqidani al-iwadaini fi majlisil aqdi. Dan kedua belah pihak, penjual sama pembeli, yataqabad, melakukan serah terima, al-iwadaini, kedua barang, fi majlisil aqd, dalam majelis akad tersebut, di tempat transaksi. Fahadhihi ziyadah, tambahan ini, wahia mi'ata sa'in, 200 sa' minal qamah, dari gandum, la muqabilalaha, tidak ada imbalannya. Wa innama hiyal fadl, itu hanya tambahan saja. Taib,
Maksudnya begini ya ikhwan. Ya, 1 sok itu sama dengan 4 mud. Ya. Mud itu lihat ada pada gambar 2 telapak tangan itu 1 mud. Sedangkan 1 sok 4 mud dan 4 mud kurang lebih 3 kg beras atau 3 kg gandum. Nah, biar lebih gampang, contohnya Ustaz rubah. Ada seseorang beli 1000 gram gandum. Beli 1000 gram gandum. 1000 gram berarti 1 kilo ya. Ada seseorang beli 1 kilo gandum atau 1000 gram gandum. Dia beli dan bayarnya dengan gandum juga, tapi beratnya 1200 gram. Dia belinya 1000 gram gandum. Dia belinya 1000 gram gandum, tapi dia bayarnya 1200 gram gandum. Berarti kan ada kelebihan, yaitu 200 gram. Nah, kelebihan inilah yang disebut dengan fadl. Ya, disebut dengan fadl. Kenapa? Karena dia menyerahkan 200 gram gandum tanpa adanya imbalan. Beda halnya kalau misalnya ya, dia beli 1000 gram gandum plus tempat penyimpanannya. Dan tempat penyimpanannya itu seharga 200 gram gandum. Sehingga dia terima 1000 gram gandum sama tempat penyimpanannya, dan dia menyerahkan membayar 1200 gram gandum. Kalau ini boleh, karena dia melebihkan 200 gram gandum, sebab dia akan mendapatkan tempat penyimpanan gandum. Tapi kalau dia nggak dapat balasan apa-apa, dia memberikan 1200 gram gandum. Dia memberikan 1200 gram gandum, tapi yang dia terima cuman 1000 gram gandum. Ini namanya riba fadl. Ya, contoh paling gampangnya seperti yang kita sebutkan. Ada seseorang ya menukarkan uangnya 100.000 rupiah. Nukar uang 100.000 yang bentuknya 1 lembar dengan pecahan 90.000 yang bentuknya 10 ribuan. Ya. Nukar uang 1 lembar 100.000 dengan 90.000 yang bentuknya 10 ribuan. Berarti kan hilang 10.000. Nah, kelebihan 10.000 itu disebut dengan riba fadl. Jelas ya? Ini disebut dengan riba fadl. Hukmuhu, hukum riba fadl. Haramatis syariatul islamiyatu ribal fadli fi sittati asya'in. Syariat Islam menyatakan haram terhadap riba fadl. Dan riba fadl ini Islam menetapkan ada pada 6 barang. Riba fadl itu berlaku pada 6 barang. 1. Az-zahabu, az-zahabi, emas. 2. Wal fiddati, perak. Wal bur, yang ketiga beras gandum. Wasyair, keempat gandum berkulit atau gandum kering. Wat tamri, kelima kurma. Wal milhi, keenam garam. Fa idza bi'a wahidun min hadhil asya'i sittati bi jinsihi haramati ziyadatu wa tafadulu bainahuma. Apabila salah satu dari barang 6 ini ditukar dengan sejenisnya, maka haram adanya tambahan pada penukaran tersebut. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hal ini ya, pengharaman ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Az-zahabu biz-zahabi," emas yang ditukar dengan emas, "wal fiddatu bil fiddati," perak yang ditukar dengan perak, "wal burru bil birri," bil burri, beras gandum yang ditukar dengan beras gandum, wasyairu bisyairi, gandum kering yang ditukar dengan gandum kering, watamru bitamri, kurma ditukar dengan kurma, wal milhu bil milhi, garam yang kalau ditukar dengan garam lagi, mathlan bimithlin, mithlan bimithlin, maka penukaran barang yang sejenis harus sama takarannya. Yadan biyadin, harus kontan, nggak boleh tertunda. Misalnya kalau tertunda itu kita tukeran uang, yang satu 100.000, yang satu lagi 100.000, bentuknya pecahan, tetap 100.000 juga ya. Yang satu 100.000-nya lembaran, satu lembar, yang satu lagi 100.000-nya pecahan 10.000 dan nggak dikurangin, sama tetap 100.000 juga. Cuman yang uang satu lembar langsung diberikan, sedangkan yang pecahan diberikannya baru besok. Nggak boleh. Kata Nabi apa? Ya dan biadin, harus ditukar kontan sama-sama, nggak boleh tertunda. Faman zada awistazada faqad arba, siapa yang memberikan tambahan atau minta ditambahin maka dia telah berbuat riba. Al-akhidhu wal mu'ti sawa, yang ngasih sama yang nerima sama, dilaknat sama Nabi. Wa yuqasu ala hadhil asya'a sittatu, dan ada beberapa barang yang dihukumi sama dengan 6 barang ribawi ini. Ma syarakaha fil illah, karena memiliki unsur kesamaan. Fayahrum fihi tafadul, maka nggak boleh ada tambahan di dalamnya. Seperti yang tadi disampaikan, memang 6 barang ribawi yang disebutkan oleh Nabi SAW tidak mencantumkan uang, tapi uang dikategorikan juga masuk ke dalam barang ribawi. Kok bisa? Kan Nabi nggak bilang uang. Kenapa bisa? Jawabannya karena pada zaman Nabi alat transaksi jual beli pakainya emas atau perak. Di zaman sekarang alat transaksi jual belinya pakai uang. Uang dan emas memiliki kesamaan, yaitu sebagai alat bukti pembayaran, alat pembayaran. Karena memiliki kesamaan, maka kedua-duanya pun dikategorikan dalam barang ribawi, yang artinya tidak boleh ada tambahan. Fa'ilatu riba fi hadhil asya, unsur riba dalam 6 barang ini adalah al-kailu wal waznu. Al-kailu wal waznu. Kail, takaran, dan wazan, timbangan. Bisa ditaker, bisa ditimbang. Kalau bisa ditimbang tuh sekilo, segram, itu timbangan. Kalau taker sepeti, sekarung, sekantong, tuh. Fayahrumut tafadul fi kulli makilin wa mauzun. Oleh karena itu ya, setiap barang yang dapat ditakar atau ditimbang dan memiliki unsur yang sama dengan 6 barang di sini, 6 barang ribawi ini, maka dia juga termasuk barang riba. Contoh lain lagi selain uang, beras. Nah, beras kan gak disebutin tadi dalam 6 barang riba. Iya, gak disebutin. Tapi beras memiliki kesamaan dengan gandum. Di zaman Nabi, makanan pokoknya gandum. Gandum bisa ditimbang, bisa ditaker, bisa disimpan. Beras juga sama. Makanan pokok
Bisa ditimbang, bisa ditaker, bisa disimpan. Maka beras juga termasuk barang riba. Thanian, yang kedua, riba nasi'ah. Yang kedua, macam yang kedua disebut dengan riba nasi'ah. Jadi yang pertama riba al-fadl. Apa tuh riba nasi'ah? Huwa ziyadah fi ahadil iwadaini. Tambahan pada salah satu barang yang ditukar muqabila ta'khiri dafa. Adanya tambahan karena tertunda pembayarannya. Au ta'khirul qabd fi bai'i kulli jinsain ittifaqa fi illati riba. Atau penundaan al-qabd serah terima dalam jual beli kulli jinsaini ittafaqa fi illati riba al-fadl. Dalam jual beli dua jenis yang sama dalam ilah riba fadlnya. Laisa ahaduhuma naqdan, dan salah satunya bukan uang. Sekali lagi, riba nasi'ah adalah tambahan pada salah satu barang yang ditukar dengan sejenisnya. Tambahan pada salah satu barang yang ditukar dengan sejenisnya, dan tambahan tersebut sebagai imbalan karena tertundanya salah satu barang dalam serah terima. Misalnya ya, emas sama perak. Emas sama emas. Emas sama emas. Yang satu 1 gram, yang satu 2 gram. Yang 1 gram memberikan lebih dulu langsung kontan. Sedangkan yang 2 gram memberikannya besok. Ditunda. Ini nggak boleh. Ya, riba nasi'ah itu memberikan tambahan karena adanya penundaan pembayaran untuk salah satu jenis barang yang ditukar sesamanya. Ya, atau riba nasi'ah itu juga penundaan serah terima dalam jual beli dua jenis yang sama dalam ilah riba fadl. Biar lebih jelas pemahaman kita tentang arti riba nasi'ah. Tentang arti riba nasi'ah, di sini penulis menyebutkan contohnya. Mithaluhu, contohnya. An yabi'a syakhsun alfasa'in min al-qamih. Ada seseorang menjual 1000 sok gandum. Seseorang menjual 1000 sok gandum bi alfin wa mi'atai sa' min al-qamah limuddatin sanah. Seseorang menjual 1000 sok gandum yang dibayar dengan 1200 sok gandum untuk masa waktu 1 tahun. Jadi ada orang jual, nih saya punya 1000 gandum, tuh ambil, kamu beli, tapi kamu bayarnya 1200 gandum ya. Kamu bayarnya 1200 gandum. Kata pembelinya, iya gak apa-apa, cuman saya bayarnya nanti tahun depan. Sepakat. Lihat. Si penjual menjual 1000 sok gandum secara kontan dia berikan. Sedangkan si pembeli akan membayar 1000 sok gandum itu dengan 1200 sok gandum, tapi dibayarnya tahun depan. Ini kalau misalnya kita lihat, ya gak apa-apa lah dia nambahin 200 gram. Soalnya dia kan ngutang, bayarnya nanti tahun depan. Tetap dalam syariat Islam ini haram. Fatakunu ziyadatu muqabila imtidadil ajal. Tambahan yang diberikan itu sebagai imbalan dari pembayaran yang ditunda. Au yabi'u kilu syairin bi kilu burrin
wala yataqabadani. Atau contoh yang lain lagi adalah seseorang menjual 1 kilogram tepung gandum dengan 1 kilogram biji gandum. Gandum yang udah jadi tepung 1 kilo ditukar sama gandum yang masih jadi biji 1 kilo juga. Ketika ditukar, yang gandum menyerahkan segera, sedangkan yang biji nyerahinya besok, ditunda. Ini nggak boleh. Hukmuhu, kita masuk ke hukumnya dulu ya. Hukmuhu, hukumnya, hukum riba nasiah, tahrim. Riba nasiah juga haram dalam syariat Islam. Fa inna nususal waridata fil Qur'ani wa sunnati al muharrima liriba wal muhadzira min ta'amul bihi. Sesungguhnya dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan juga hadis semuanya mengharamkan secara tegas riba dan memperingati dari bermuamalah dengan riba. Yadkhul fiha hadzan nau, dan pengharaman terhadap riba termasuk riba nasiah. Dukhulan awwaliyan, bahkan pengharaman riba nasiah ini adalah pengharaman yang lebih utama. Pengharaman yang pertama kali. Wa hadza huwa alladzi kana ma'rufan fil jahiliyah. Dan riba nasiah inilah riba yang terdapat sejak zaman jahiliyah. Wa huwa alladzi tata'amal bihil bunuk ar-ribawiyah fi hadzal asr. Dan riba inilah yang dikelola oleh bank-bank konvensional zaman sekarang. Betul ya? Bank menyerahkan uang 1 juta, kamu mengembalikannya tahun depan tapi jadi 1.200.000. Ini riba. Atau bank memberikan $100, kalau misalnya $1 itu 15.000. Berarti $100 itu 1.500.000 ya. Ya. Bank memberikan $100 kepada nasabah. Kemudian nasabah akan mengembalikannya dengan bentuk 1.500.000 tapi tahun depan, nggak kontan. Bank ngasihnya sekarang, nasabah ngasihnya nanti. Ini nggak boleh. Ini haram. Jadi riba nasiah sama riba fadl bedanya. Kalau riba fadl langsung tambahan. Mau kontan, mau tertunda, dia langsung tambahan. Nuker barang, uang sama uang ada tambahan, ada kelebihan. Kelebihannya itu riba fadl. Tapi kalau riba nasiah itu tertunda. Tambahannya terjadi karena ada tertunda. Karena dibayar dengan tertunda baru ada tambahan. Kalau kamu mau nuker uang 1.500.000 dengan $100 sekarang, nggak masalah ditukar langsung. Tapi kalau yang $100 ditukar sekarang, yang 1.500.000 besok baru ngasihnya baru besok, itu namanya riba nasiah. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau bank zaman sekarang udah riba fadl, riba nasiah juga. Ketika seseorang minjem 1 juta dari bank, maka bank langsung mencatat kamu harus ganti 1.200.000 saat itu juga. Dan kamu bayarnya tahun depan. Udah riba fadl karena adanya tambahan dan juga nasiah.
Ya, riba nasi'ah artinya tambahan yang disebabkan gara-gara penundaan. Sedangkan riba fadl langsung tambahan itu sendiri. Tambahan itu sendiri. Ya. Bahkan terkadang nggak pakai penundaan langsung ditambahin. Saya ngasih 100.000 lembaran secara langsung saat itu juga. Nah, orang lain ngasih ke saya 90.000 pecahan 10.000 saat itu juga. Harusnya kan 90.000 ya sama 90.000. Tapi ini enggak, 90.000 sama 100.000. Nah, tambahannya disebut dengan riba fadl. Karena pada saat itu juga pembayarannya. Dan pada saat itu juga ada tambahan. Namun kalau tambahannya itu terjadi karena ada penundaan, maka karena penundaan itu ribanya disebut dengan riba nasi'ah. Baik, selanjutnya al-mas'alatur rabi'atu, pembahasan yang keempat. Suwarun liba'dil masaili ribawiyah. Gambaran-gambaran praktek-praktek dari beberapa permasalahan riba. Yatabayyanu lana min khilali tatbiqil qaidatil atiyati, melalui penerapan terhadap kaidah-kaidah berikut ini, wa mashtamalat alaihi, dan apa yang terkandung pada kaidah tersebut. Ya, melalui penerapan kaidah berikut ini dan apa yang terkandung pada kaidah ini, ma'rifatu inkanatil mas'alah min masaili riba. Maka kita akan mengetahui apakah sebuah transaksi, sebuah praktek jual beli termasuk praktek jual beli riba. Ya, dengan memperhatikan kaidah-kaidah berikut ini, kita jadi tahu, kita bisa membedakan mana riba, mana enggak. Auhiya min suwaril mubahah, atau dia termasuk praktek jual beli yang boleh karena bersih dari riba. Jadi kita harus pahami nih kaidahnya nih ya ikhwan, supaya kita tahu ini riba apa enggak. Wa hadhil qaidatu hiya, dan kaidahnya adalah idza bi'ar ribawi bi jinsihi. Kalau barang ribawi ditukar dengan barang ribawi yang sama, emas sama emas, perak sama perak, uang sama uang, gandum sama gandum, beras sama beras. Ishtarata fihi syartan, maka harus memenuhi 2 syarat supaya nggak jadi riba. Kalau salah satu syaratnya nggak dipenuhi, maka jadi riba pada saat itu. Apa syaratnya? 1. At-taqabud minat tarafaini fi majlisil aqdi qabla an yaftariqa. Kedua belah pihak menyerahkan barang secara kontan. Yang menyerahkan uang 100.000 dengan 1 lembaran ngasih saat itu juga. Yang memberikan 100.000 dengan bentuk pecahan ngasih saat itu juga. Itu namanya kontan, nggak boleh tertunda. Syarat yang kedua, at-tasawi bainahuma bil mi'yari syar'i. Persamaan di antara kedua jenis barang riba yang ditukarkan dalam parameter syar'i, sesuai takaran syar'i. Al-mikyal bil mikyal. Kalau barang tersebut ditakar, maka harus ditakar. Nggak boleh, nih saya jual 1 karung beras dengan 1 kilogram beras, nggak boleh. Kenapa? Karena berbeda. Kalau ditakar ya sama harus dengan ditakar juga. Kalau ditimbang ya harus sama dengan ditimbang juga. Al-mikyal bil mikyal wal mauzun bil mauzul. Beras 1 kilogram ya ditukar sama beras 1 kilogram juga. Kalau ditimbang sama harus ditimbang juga. Kalau ditakar sama harus ditakar juga. Jangan yang satu ditimbang, yang satu ditakar, nggak boleh. Karena takar sama timbang berbeda. Jadi syaratnya adalah 1 kontan pembayarannya, 2 sama timbangannya. Ini kalau yang ditukarkan adalah 2 jenis barang riba yang sama. Amma idza bi'a ribawi biribawi min ghairi jinsihi, adapun jika barang ribawi ditukar dengan barang ribawi lainnya enggak sejenis. Kalau sejenis itu uang sama uang, emas sama emas, perak sama perak, gandum sama gandum,
beras sama beras ini sejenis. Tapi kalau sama-sama barang riba namun nggak sejenis, contohnya emas sama uang, perak sama emas, beras sama gandum, ya. Emas sama uang, emas sama perak, uang sama perak, beras sama gandum, misalnya seperti itu, ya. Ditukar enggak dengan sejenisnya, tapi masih sama-sama barang riba. Fayushtaratu fihi syartun wahid, maka syarat yang harus dipenuhi hanya satu, wahwa taqobut, yaitu harus kontan, min qabli tafarruq, sebelum berpisah. Amat tasawi falaisa bisyartin, adapun sama takarannya, timbangannya, nominalnya itu nggak harus, bukan termasuk syarat. Misalnya emas 1 gram ditukar sama perak 1000 gram misalnya, boleh. Emasnya 1 gram kok, peraknya 1000 gram, boleh. Yang penting harus kontan pembayarannya, nggak boleh tertunda. Uang 1 juta, emasnya 1 gram, boleh kelebihan seperti ini, tapi syaratnya harus kontan. Ya pokoknya kalau berbeda harus kontan. Kalau berbeda tapi termasuk barang ribawi, ya sekali lagi, kalau berbeda tapi termasuk barang ribawi harus kontan. Kalau sama-sama barang ribawi dan sejenis harus kontan dan sama timbangannya. Bila barang ribawi, idza bi'a ribawi bi ghairi ribawi, kalau barang ribawi ditukar dengan selain barang ribawi, contoh emas sama semangka, beras sama air minum misalnya. Ya, barang riba ditukar dengan barang selain riba. Jazat tafadul wa tafarruq qabla qabdihi. Boleh adanya tambahan dan nggak harus kontan. Pembayarannya nggak harus kontan. Ya, boleh bagaimana aja terserah. Ditambahin boleh, nggak harus kontan juga boleh. Ya, baik. Jadi kesimpulannya adalah kalau barang ribawi ditukar dengan barang ribawi yang sejenis, barang ribawi ditukar dengan barang ribawi yang sejenis, emas sama emas, perak sama perak, uang sama uang, beras sama beras, gandum sama gandum, harus sama takarannya dan harus kontan. Kalau barang ribawi ditukar dengan barang ribawi lain tapi nggak sejenis, emas sama uang, emas sama perak, perak sama uang, beras sama gandum. Barang riba ditukar dengan barang riba tapi nggak sejenis, maka syarat yang harus dipenuhi cuma satu, yaitu harus kontan. Kalau kelebihan boleh. Jika barang riba ditukar dengan barang selain riba, boleh tidak kontan dan boleh adanya tambahan. Baik, itu dia kaidah yang harus kita pahami dalam pembahasan tentang riba. Ini kalau kita mengerti, maka kita bisa mengetahui ini riba apa enggak. Misalnya handphone sama laptop ditukar. Handphonenya emang handphone mahal, laptopnya laptop biasa, ditukar. Ini kan ada unsur kelebihannya ya. Ada unsur kelebihannya jelas. Boleh gak ada tambahan di situ? Misalnya yang laptop nambahin uang 1 juta, sedangkan yang handphone gak nambahin uang. Udah gitu yang laptop ngasih duluan, sedangkan yang handphone ngasihnya belakangan. Boleh gak? Boleh, karena kedua barang tersebut bukan termasuk barang riba. Ya, kalau kita memahami kaidah ini, kita bisa menentukan apakah suatu transaksi termasuk riba atau bukan. Baik, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqon, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa kita pahami dengan jelas dan dengan baik.
mendatangkan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.